wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan fenomena dia itu melihat gaib ya, melihat fenomena-fenomena alam gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya? Padahal temannya ini tidak melihat, dia yang melihat gitu loh ya. Jadi kalau Anda melihat semacam itu, biarkan saja gitu. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda menambah ya rutinitas berdoa Anda gitu. Tirakat Anda itu ditambah. Kalau hanya sekedar siluet-siluet semacam itu ya, wah saya melihat sama hanya dengan gini ya. Anda naik kendaraan ya. Anda naik kendaraan ketika pewanas itu kan kelihatan ya. Bahwasanya jalan itu seperti air gitu loh ya. Kan ada tuh. Seperti banyu gitu. Saking panas sih, jalan aspal itu seperti banyu. Ya, kadang itu hanya siluet saja, itu hanya imajinasi saja. Ya, jadi abaikan saja, biarkan saja. Tapi kalau Anda ketakutan, ragu-ragu, ya, merasa resah, batin Anda, sukma Anda merasa resah, yang perlu Anda lakukan adalah perbanyak berdoa. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Paham ya, teman-teman kami ya. Jadi kalau Anda mengalami hal itu ya, terus Anda ragu-ragu ya, ketakutan atau apalah gitu ya, perbanyak berdoa. Ya, kadang memang ya penglihatan gaib seperti itu adalah sebuah petunjuk ya, juga bisa ya. Petunjuk dari Tuhan juga bisa. Kadang juga hanya imajinasi saja. Ya. Nah, yang paling penting Anda ini tidak perlu terbawa suasana gitu ya. Anda ini tidak perlu terbawa suasana dalam kondisi semacam itu. Kalau Anda terbawa suasana, nanti ujung-ujungnya Anda itu akan mengkultuskan. Ya. Akhirnya apa? Anda akan terjebak dengan penampakan seperti itu, dengan halusinasi seperti itu. Ya seperti yang saya sampaikan itu, oh di sana itu ada air gitu ya. Padahal ya tidak ada air. Ya. Ya, jadi seperti itu. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika Anda, ya contoh ya, saya naik tol ya dari Sidoarjo ke Pasuruan. Wah, itu nyowo piru tak gawet. Ya. Siang hari, panas ya. Itu jalan tol itu kelihatan air gitu ya, seperti air, saking panas itu. Nah itu kan, padahal ya tidak ada air gitu. Nah, ketika kita terjebak di sana, gitu loh, akhirnya kita masuk ke dalam dunia alam halusinasi, alam ilusi, alam halusinasi. Wah ini tambah bahaya. Ya, jadi kalau Anda katakanlah melihat penampakan sing aneh-aneh gitu ya, terus Anda ketakutan, resah dan sebagainya, perbanyak berdoa. Gitu. Ya, kondisikan Anda tetap berpikir waras, ya, berpikir stabil. Jangan Anda dikondisikan oleh kegaiban itu, gitu loh. Akhirnya Anda masuk ke alam kegaiban tadi. Wah, akhirnya ketemu dengan macam-macam nanti malahan, gitu. Ya. Jadi abaikan saja. Nah, penglihatan gaib semacam ini teman-teman ya, itu bisa terjadi manakala kita itu sering dalam kondisi alam bawah sadar, antara sadar dan tidak sadar. Kita sering berada di frekuensi seperti itu, anak indigo ya, itu biasanya seperti itu, berada di antara alam sadar dan alam tidak sadar, sehingga dia bisa melihat makhluk halus ya, dia bisa melihat penampakan, dia bisa melihat fenomena-fenomena dan sebagainya ya. Lah, apakah Anda ingin seperti itu? Oh ya. Apakah Anda ingin Anda latih memiliki kemampuan seperti itu? Ya. Nah, terus fungsinya untuk apa? Ya. Kita hidup di dunia ini ya normal-normal saja. Ya. Ya. Kita ini tidak ingin jadi dukun kok gitu loh. Ngapain kita mempelajari hal-hal kegaiban semacam itu? Ya. Yang itu katakanlah kalau kita tidak tahu fungsinya ya tidak ada faedahnya gitu. Ya.
Nah, lebih baik Anda kuatkan dulu spiritual Anda. Ya, motivasi di dalam diri Anda, spiritual Anda. Kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan tirakat, ini Anda kuatkan dulu. Ya, kalau Anda bisa menguatkan ini, nah, maka saya gitu. Kalaupun nanti Anda katakanlah melihat ya, sesuatu yang sifatnya kegaiban, itu Anda ini sudah bingung mana gitu loh ya. Anda sudah tidak bingung dan Anda sudah bisa membedakan ya. Kaitannya dengan penglihatan yang Anda lihat ini, apakah memang benar-benar penglihatan sesuatu yang sifatnya kegaiban atau hanya halusinasi saja ya. Nah, laku apa yang bisa Anda lakukan? Sering-sering puasa ya. Kalau Anda sering berinteraksi dengan kegaiban, maka Anda harus sering puasa. Ya, zikir boleh, tapi lebih ya saya sarankan ke puasa. Karena ketika puasa ini sukma Anda ini akan kuat. Ya, takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau sukma Anda sudah kuat, ya tidak khawatir gitu. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda terapkan ya teman-teman Kamispon, kaitannya dengan kegaiban yang pernah Anda alami, yang pernah Anda jalani, ya itu harus diperhatikan. Diperhatikan di sini artinya harus bisa membawa Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Ya, Anda sering melihat penampakan seperti itu, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya ibadah Anda, ya tirakat Anda gitu. Supaya tidak membawa dampak negatif terhadap diri Anda ya. Jangan malah dituruti ya. Kadang kita melihat penampakan kegaiban itu, wah apa itu, wah ini kok aneh, oh ini kok ini ya. Akhirnya Anda masuk ke alam ya alam halusinasi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.